Selama trading di Indodax, profitnya itu banyak ya. Jadi jalan-jalan, kayak teman saya misalnya ngajak ke Jogja, saya langsung gas gitu. Teman saya ngajak ke Bali, saya langsung gas. Itu dari trading sih. Jadi pertama, investasi layar ke atas, jadi nambah ilmunya gitu. Beli buku segala macem. Yang kedua, jalan-jalan. Paling lari ke situ sih untuk sekarang. Kenalin, nama saya Dava Ramadan, kesibukannya sedang berkuliah di Universitas Siliwangi semester 4. Selain itu juga sambil ngonten ya, bangun personal branding. Ya, dari bangun personal branding, banyak teman juga yang mau belajar akhirnya, mau belajar tentang trading. Itu saya tarik sih. Saya tarik ke trading kelas Indodax. Jadi sebenarnya mereka itu mau belajar sama saya, tapi karena ya saya kan nggak bisa ngajarin satu-satu ya. Jadi udahlah lu belajar aja ke trading kelas Indodax gitu. Jadi kesibukan itu sih. Jadi dulu itu sebenarnya udah mulai penasaran nyari uang dari online gitu sebenarnya. Jadi search engine YouTube saya tuh how to make money online dan lain sebagainya lah. Dan akhirnya singkat cerita ketemu Timothy Ronald sebenarnya di sana. Jadi dia episode cicil Bitcoin segala macem, dan saya rasa tertarik nih untuk belajar cryptocurrency gitu ya. Nah, pas saya mulai mencari tahu apa sih cryptocurrency, ketemulah pamflet trading class Indodax. Nah, itu pertama kali kenapa kenal kripto sih. Kalau untuk trading di Indodax masih baru sekitarnya 6 bulanan lah. 6 bulanan. Jadi di Indodax itu saya suka banget sama Fartcoin. Nggak tahu kenapa, emang suka banget buy sell di Fartcoin sih. Nah, karena saya ngeliat tuh di aset Fartcoin ini itu volatil banget ya. Jadi lumayan bisa dapat keuntungan dari sana sih. Selama trading di Indodax, profitnya itu kebetulan karena saya masih pemula, jadi fokusnya itu di investasi ke leher ke atas. Jadi ikut event, dari profit saya puterin lagi ke event, terus ke kelas-kelas mungkin berbayar, ke kelas digital marketing, saya beli buku lagi, dari situ sih. Selain itu banyak ya, jadi jalan-jalan, kayak teman saya misalnya ngajak ke Jogja, saya langsung gas gitu. Teman saya ngajak ke Bali, saya langsung gas, itu dari trading sih. Jadi pertama, investasi layar ke atas, jadi nambah ilmunya gitu, beli buku segala macem. Yang kedua, jalan-jalan. Paling lari ke situ sih untuk sekarang. Oke, jadi kalau saya di Indodax itu nunggu dulu harga ke support. Di sana saya DCA sih. Saya nggak tahu kenapa emang suka banget pakai DCA aja, karena nggak tahu ya, maksudnya kan kalau kita prediksi harga nggak ada yang sempurna, jadi mendingan cicil aja sih di supportnya. Untuk koin ya, kalau kita bahas masa depan, saya conviction cuma satu sih, Bitcoin. Mungkin kalau kita bahas masa depan ya, itu Bitcoin is all the way menurut saya. Nah, ini pertanyaan menarik banget ya. Nggak tahu, mungkin orang berbeda-beda, tapi entah kenapa di Indodax itu kan, kalau kripto itu kan identik dengan blockchain, teknologi. Nah, UI UX di Indodax itu tuh bener-bener kayak teknologi banget gitu. Jadi kita tuh enak sih, selain nyaman, terus jadi kayak ya keren aja gitu, kerasa keren. Apalagi misalnya kayak spill Porto, keren lah kalau di Indodax. Pesan dari saya buat Indodax, tetap terus ngasih edukasi yang gratis ya, perbanyak edukasi, terus pertahanin juga keamanannya kan, karena saya tahu ya, mungkin Indodax tuh sebagai pionir exchange di Indonesia juga. Mungkin exchange lain bisa menawarkan fee lebih murah atau apa, tapi tetaplah lebih baik mungkin fee mahal sedikit tapi keamanan tetap terjaga. Menurut saya itu sih yang harus dijaga dari Indodax. Dari saya buat para traders lain, kita semua tuh punya tesis yang sama ya mungkin ya, secara analisa fundamental, teknikal ya, sebenarnya itu aja gitu. Kita tahu di mana support, di mana resisten, di mana kita harus buy, di mana harus sell gitu. Masalahnya terkadang kesalahan trader itu ya, kita udah belajar nih, tapi nggak dipraktekin ilmunya, itu pertama. Terus kedua, kalau misalnya udah untung nih, berharap bisa naik lebih lagi, nanti ujung-ujungnya baik entry atau bahkan minus. Yang ketiga, kesalahan trader itu yang paling saya temuin itu ya, itu berusaha, misalnya udah loss nih, berusaha untuk entry lagi buat balikin lossnya, berujung makin lebih banyak gitu lossnya. Nah, menurut saya jadi atur money management yang bagus, trading plan ya sesuai yang kita pelajarin aja lah. Jadi jangan berdasarkan nafsu gitu. Apa beda dengan judi kalau misalnya nafsu kan? Harapan trading saya sih simple ya, sebenarnya bisa konsisten sampai akhir tahun. Jadi nggak yang misalnya sehari itu untungnya gede, tapi besoknya nggak untung kayak gitu. Saya lebih baik ya sebulan ya 10-20% tapi sampai akhir tahun gitu. Itu harapan saya sih, konsisten dengan profit.